segala masalah, hanya satu sebetulnya. Tenang dan lihat. Kamu terima apa yang Tuhan sediakan bagi kamu. Karena sebetulnya untuk berperang di dalam dunia ini, untuk kita bergerak di dalam dunia ini, untuk kita menjalani hari-hari di dalam dunia ini, kita itu sudah enggak sendiri. Kita percaya saat firman Injil kabar baik diberitakan, itu akan menarik banyak jiwa untuk Yesus Kristus Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini saya memberi tema dalam firman Tuhan hari ini tentang fasilitas. Waduh, fasilitas. Apa nih? Kayak hotel aja ya kan. Kemarin saudara, sebelum masuk ke firman Tuhan, kemarin saya ditelepon oleh seseorang. Sibuk enggak? Aku pengen ngomong. Wah, udah berat gitu ya. Kenapa? Iya, aku nggak tahu kenapa ya. Jadi singkat cerita gini, dia ini seorang wanita yang baru saja dia mengalami perceraian dengan suaminya, terus kemudian dia merasa sendiri, dia mulai ditolak oleh orang-orang sekitarnya, keluarganya, dan kemudian dia tidak ada pekerjaan. Kemudian dia larilah dia ke kota yang lain. Dia lari ke kota yang lain, dia berusaha mencari kerja, dia happy. Sesaat dia merasakan dia sudah pergi meninggalkan kota yang membuatnya banyak masalah, baik dalam keluarga, dalam keuangan dan sebagainya. Dia lari, dia pergi tinggalkan kota itu, dan sesaat beberapa minggu dia di kota yang lain, dia merasa healing ya kan, sedikit lebih tenang, dia healing, dia berusaha mencari kerja. Tapi namanya waktu healing itu kan gak bisa lama-lama ya kan, tagihan tetap ada ya kan. Akhirnya tetap ditelepon, tagihan dan sebagainya, ini rumah kontrakanmu gimana, mobilmu gimana dan sebagainya. Akhirnya singkat cerita kembalilah dia ke kota asal, dia pulang ke kota asalnya, dan pada saat hari pertama dia menjejakkan kakinya kembali ke kota itu, dia merasakan kesendirian di rumah kontrakannya, padahal ada banyak hal yang harus dia lakukan. Dia harus mengemas barang, dia harus menitipkan barang, dia harus mengembalikan mobil dan sebagainya. Banyak hal yang harus dia selesaikan. Tapi saat dia sendiri, dia merasakan satu ketakutan yang luar biasa. Dia bilang gini, dia panggil saya Cece, dia lebih muda dari saya. Kok bisa ya? Kenapa aku ini? Aku ini kenapa? Dia anak Tuhan loh saudara, dia anak Tuhan, bahkan dia sekolah Alkitab, dia pelayanan. Tapi sampai pada saat masalah di titik ini dia berkata, kenapa aku ini? Tahu enggak, sampai aku tadi terpaksa lari keluar ke mobil, aku pergi, karena di rumah itu aku kayak ketakutan. Aku balik ke kota ini, aku seperti orang ketakutan. Aku seperti orang sendirian, aku takut ketemu orang, aku takut ditelepon orang, dan sepertinya semuanya ini aku bingung, aku harus ngapain. Tawaran pekerjaan ada beberapa, tapi aku rasanya kayak ruwet gitu loh saudara, saya bingung. Dan kamu tahu itu pisau di dapur, hampir aku tuh kayak ambil, udah habis aja, selesai aja. Jadi ditarik untuk menghabisi nyawa. Terus akhirnya dia telepon saya berjam-jam, kita ngobrol lama. Yang pasti kita ngobrol firman. Saya enggak kaget saudara dengan hal-hal seperti ini. Karena apa? Karena orang, namanya dunia ini penuh dengan masalah, penuh dengan hal-hal yang buruk, ya kan? Seringkali mungkin karena kesalahan kita sendiri atau karena ditipu orang dan sebagainya, kita seperti akhirnya terjerumus saja tiba-tiba ke keadaan yang tidak kita inginkan. Dan selalu saat kita lemah, saat kita down, saat kita tidak bisa berbuat apa-apa, pasti yang nyelonong lebih dulu tanpa izin siapa? Setan. Iblis pasti, udah bunuh diri aja, udah kamu ngambil aja itu, ambil aja barangnya orang, udah ini aja, nipu aja dan sebagainya. Kita bisa dibawa, ditarik kepada hal-hal yang semakin buruk dan itu justru menghanyutkan kita. Nah,
Singkat cerita, saya katakan kepada dia, saya beritakan firman, sebetulnya bukan masalah sekitarmu, bukan masalah apa tagihanmu, bukan masalah rumahmu, bukan masalah pekerjaanmu dan sebagainya, tapi hanya satu saja. Karena apa? Dirimu kosong. Kamu tidak mempunyai satu hal, yaitu Yesus Kristus yang bisa mengisi kepenuhan di dalam hidup kita. Amin, saudara paham? Saya minta tolong dikecilkan seperti kayak dep-dep gitu ya. Terlalu apa ini? Menggema ya. Ya. Karena yang saya tahu adalah, yang kita pahami adalah kita punya Tuhan yang hidup. Amin. Kita punya Tuhan yang ada bagi kita. Kita punya Tuhan yang nyawanya saja diberikan bagi kita. Apalagi segala sesuatu yang kita perlukan. Tidak mungkin kalau dia tidak memberikannya. Oleh sebab itu saya katakan sama dia, kamu mesti penuh dengan Kristus. Kristus itu ada bagi kamu. Hanya kamu belum seperti panik dengan keadaan sendiri sehingga tidak tahu hal yang esensi, yang itu yang mesti memenuhi kebutuhan kita, memenuhi kehidupan kita. Dan yang saya tahu, Yesus itu adalah Yesus yang menyediakan. Sudah, enggak usah mikir kesalahan, enggak usah mikir kelemahan, enggak usah mikir aku ya opo, salah apa. Semakin kita meratapi diri, semakin kita merasa ada yang hal-hal yang ini kenapa, semakin kita mencari solusi, maka kita juga akan semakin ruwet, saudara. Kita semakin stres dan akhirnya kita terbawa kepada hal-hal yang lebih menyeret kita lagi. Tapi yang penting adalah arahkan pandanganmu pada Yesus dan lihatlah dia. Dialah sumber segala sesuatu. Dialah yang memenuhkan kehidupan kita. Amin. Saudara ingat ada wanita yang punya 5 suami, yang sepertinya dia ini selalu haus kasih sayang, sampai suaminya saja 5, saudara ya. Dan kemudian suaminya saja 5, dan kemudian dia bertemu dengan Yesus. Kata Yesus, minumlah, kalau kamu minum kamu gak akan haus lagi. Itu yang kita perlukan. Seringkali kita merasa, kok ini sakit belum, mertuaku gini, menantuku gini. Kita rasanya ruwet dengan segala masalah. Hanya satu sebetulnya, tenang dan lihat, kamu terima apa yang Tuhan sediakan bagi kamu. Karena sebetulnya untuk berperang di dalam dunia ini, untuk kita bergerak di dalam dunia ini, untuk kita menjalani hari-hari di dalam dunia ini, kita itu sudah enggak sendiri. Tuhan itu sudah menyediakannya bagi kita. Amin. Ayat yang sering kita baca, Yohanes 1 ayat 3, Efesus 1 ayat 3, Efesus 1 ayat 3 dikatakan bahwa terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi kalau Tuhan sudah bilang, aku mengaruniakan kepadamu segala berkat rohani, maka semuanya itu yang baik yang kita butuhkan, baik kesehatan, baik kebutuhan jasmani dan lain sebagainya, itu Tuhan sudah sediakan bagi kita. Amin. Tuhan sudah sediakan bagi kita. Dan Tuhan itu kalau menyediakan, Tuhan itu tidak membiarkan kita hidup seorang diri saja di dunia tanpa memperlengkapi apa-apa. Tidak mungkin. Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita sendirian. Udah ya, yang penting kamu nanti balik ke surga sendirian, udah wes jalan lo sendiri. Enggak. Tuhan itu selalu memberikan solusi, memberikan tuntunan, dan memberikan fasilitas. Dalam Ulangan saja, kalau kita lihat dalam Ulangan 30 ayatnya yang ke-15 dikatakan, ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan. Coba Ulangan, ya. Oh sebentar. Yang berkat dan kutuk. Ulangan 8. Tunggu. Oke, tolong dibuka.
Ulangan 28 ayat saya kok kehilangan ya. Di hadapanmu aku menghadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah, Tuhan bilang pilihlah apa? Kehidupan. Jadi Tuhan cuma nggak bilang di hadapanmu ada kematian dan kehidupan loh, ya kamu mesti pilih. Tapi Tuhan nggak kasih solusi. Enggak saudara, Tuhan itu kasih solusi sama kita. Tuhan itu selalu sediakan. Di hadapanmu diperhadapkan kehidupan dan kematian, pilihlah kehidupan. Tuhan jelas ngomong, milih kehidupan. Jadi apapun dalam kehidupan kita, Tuhan itu sediakan. Tuhan itu sudah ngomong, Tuhan itu sudah tuntun. Amin. Dan kalau Tuhan sudah mengatakan bahwa segala berkat rohani di dalam surga itu diberikan kepada kita, maka semuanya itu benar-benar diberikan kepada kita. Kita baca Efesus 1 ayat 11 sampai Efesus 1 ayat 11 dulu. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukannya untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Lanjut di ayat yang ke-13. Di dalam Dia, di dalam Kristus ya, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi segala sesuatu dapat kita terima di dalam siapa? Di dalam Kristus. Semua saudara, yang saudara butuhkan kita bisa terima semuanya di dalam Kristus. Jadi kalau ada masalah tidak perlu panik. Ayo belajar, gimana sih caranya? Kok aku mengalami masalah ini bagaimana? Tidak mungkin orang yang ada di dalam Kristus harus kalah dengan keadaan. Kita pasti menang, katakan amin. Kita pasti menang. Jadi Tuhan sudah sediakan bahwa kita sudah ditebus, dan firman kebenaran itu yang membuat kita selamat. Dan kemudian jaminan, apa tadi dikatakan? Roh Kudus yang menjamin kehidupan kita. Hari ini saya akan mengajak saudara untuk lebih detail lagi, teknis. Mungkin saya akan mengajarkan secara teknis bagaimana sih agar kita ini bisa menjadi orang yang kokoh, yang kuat, yang tenang. Ada masalah pun kita aman karena kita tahu Tuhan beserta dengan kita. Ketahuilah fasilitasnya. Fasilitas yang daripada Tuhan. Tuhan gak pernah biarkan kita sendiri gelundungan kayak gitu. Tapi Tuhan sudah kasih tahu. Yang pertama kita mau belajar fasilitas yang pertama, yaitu Tuhan menyediakan tubuh dan darahnya. Saudara ingat pada saat manusia pertama kali di Taman Eden, waktu manusia diciptakan di Taman Eden, manusia menjadi berdosa karena apa? Makan. Karena makan buah pengetahuan baik dan jahat. Firman Tuhan dalam Kejadian 2 ayat 17 dikatakan, tetapi pohon pengetahuan tentang baik dan jahat itu jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, engkau akan mati. Karena makanan, Adam jatuh ke dalam dosa. Dan Tuhan, begitu Yesus datang ke dunia, Dia mengembalikan manusia kepada status seperti Adam, seperti sedia kala, menjadi berkuasa, dapat berhubungan dekat dengan Tuhan setiap waktu, hanya dengan juga satu cara, makanan. Dalam Yohanes 6 dikatakan, Yohanes 6 ayat 53. Yohanes 6 ayat 53 sampai 57. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai apa? Hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ayat 57. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Itu kata Tuhan. Jadi Tuhan pada saat malam terakhir dia meninggalkan warisan bagi kita. Sebelum dia akan ditangkap, melakukan karya penebusan, Yesus meninggalkan warisan bagi kita. Karena manusia ini kalau tidak melihat sesuatu, sepertinya kayak iman nih kayak gimana. Tapi Tuhan tinggalkan satu hal yang bisa kita sentuh, yang bisa kita lihat. Tuhan katakan, inilah tubuhku. Inilah darahku. Barang siapa bersekutu, makan tubuhku dan minum darahku, dia hidup oleh aku. Sama seperti Yesus. Jadi waktu Yesus di dunia, Yesus menyembuhkan orang kan? Waktu Yesus di dunia, dia melepaskan setan, dia bisa berjalan di atas air, dia bisa menghardik badai dan sebagainya. Yesus bilang, aku hidup oleh Bapa. Nah, bagi setiap kita yang makan tubuhku dan minum darahku, dia juga akan hidup oleh aku. Berarti artinya berkuasa. Amin. Yes. Dan tubuh dan darah Tuhan Yesus itu bukan satu hal seremoni. Wah, itu barang yang kudus, kita nggak boleh sentuh, jangan-jangan nanti kita belum layak dan sebagainya. Tidak, saudara. Karena apa? Tuhan bilang ini benar-benar makanan, ini benar-benar minuman. Kamu akan hidup. Kalau Adam dan Hawa jatuh karena makanan dan mereka mati, kita sekarang juga makan tubuh dan darah Yesus dan kita beroleh hidup. Amin. Kita beroleh persekutuan dengan Tuhan. Pada saat suami saya COVID, mungkin sudah pernah cerita. Pada saat suami saya COVID itu di masa-masa COVID yang pertama, pada saat tenaga medis kekurangan sampai dicari relawan dan semuanya serba masih mendadak, baru awal. Kita tidak bisa mengunjungi. Suami saya sudah sakit waktu itu 2 atau 3 hari, seperti kayak masuk angin, kayak apa waktu itu gejalanya. Kemudian begitu kita bawa UGD, IGD-nya ini mitra katanya gitu. Begitu dibawa IGD, langsung suster-suster semuanya panik, langsung ambulan. Setelah dicek semua suruh ambil ambulan. Ambulan saya pikir mau kemana, ternyata ini posko untuk screening COVID itu kan ditaruh di ini ya, parkiran gitu, nggak boleh masuk gedung. Jadi dari lapangan parkir itu ke gedung IGD itu jarak paling cuman berapa ratus meter, saudara. Dipanggilkan ambulan karena saturasinya semuanya sudah ternyata drop. Terus kemudian singkat cerita masuk ke dalam kamar, akhirnya isolasi ya saudara ya. Setelah isolasi itu pembuluh venanya tidak bisa dimasukin jarum. Jadi sama sekali tidak bisa mendapat infus atau suntikan, asupan dan segala macam, nggak bisa saudara, nggak bisa masuk. Saya hitung itu sekitar 28 jam suami saya tidak mendapatkan. Makanan juga nggak bisa makan, orang udah lemes kayak buru-buru bisa makan, nggak bisa saudara. Kondisi kritis waktu masuk, waktu di dalam pun 28 jam tidak dapat asupan sama sekali, itu sudah benar-benar kayak tapi ada rekan dari Jakarta, pendetanya juga, mentor kami juga mengatakan, ayo sudah ambil tubuh darah Kristus, bawa enggak? Bawa, kami pasti sedia saudara, tubuh dan darah Tuhan Yesus. Bawa, doa, sudah enggak apa-apa, tidak bisa diinfus, enggak apa-apa, ambil tubuh darah Yesus,
Makan tubuh darah Yesus. Tidak bisa makan, tidak bisa infus, tidak apa-apa. Tubuh darah Yesus 2 kali, 3 kali sehari bersekutu dengan tubuh darah Yesus. Percaya Yesus kehidupanmu. Dan benar saudara, itu benar-benar kami melihat mujizat nyata. Besoknya setelah 28 jam itu, badan suami saya, belum makan loh, badan suami saya segar. Bisa ke kamar mandi, itu kan kamar mandi sangat jorok sekali karena kekurangan tenaga saudara. Jadi kan mau pakai juga geli sekali. Akhirnya dia sikat kamar mandi, mau nggak mau. Jadi dia sikat kamarnya dalam keadaan 28 jam tidak mendapat asupan dan belum makan. Tapi luar biasa, sungguh firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau dia bilang bahwa engkau makan tubuhku dan minum darahku, engkau hidup oleh aku. Korintus mengatakan bahwa setiap kali kamu memakan tubuhku dan minum darahku, engkau mengingat akan aku. Berapa sering kita menghadapi masalah dalam setiap hari? Ada aja. Tapi kita mau angkat tubuh Yesus, kita katakan, Tuhan, aku mau ingat bahwa aku punya Tuhan yang lebih besar dari semua masalahku. Amin. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang lebih dahsyat dari setiap masalah kehidupan kita. Amin. Percayalah, kalau Tuhan sudah menyediakan dan Tuhan memberikannya bagi kita, maka benar-benar itu adalah yang terbaik bagi kita. Yang kedua saudara, fasilitas apa yang Tuhan berikan bagi kita? Yang kedua adalah firman Tuhan. Firman Tuhan, kita tahu sekali bahwa firman Tuhan ini diberitakan setiap saat. Tapi saudara, untuk kita setiap hari menjalani hari-hari kita, firman Tuhan itu jika kita hanya mendengar kayak begini hari Minggu, lalu kemudian saudara tidak pernah lagi mendengar atau belajar, membaca, saudara, semuanya itu akan hilang begitu saja. Tapi di Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam. Itu dikatakan bahwa memperkatakan firman Tuhan itu dalam bahasa aslinya itu hagah. Katakan hagah. Hagah. Hagah itu artinya bergumam, merenung, bermeditasi. Jadi kalau hagah itu artinya adalah bukan kita merenung kayak gitu, bukan saudara. Tapi merenung itu bergumam. Apa ya? Mungkin kalau bahasa orang kalau pakai mantra itu komat kamit gitu saudara ya. Jadi diomongkan terus. Jadi firman apa yang hidup di dalam yang saudara butuhkan, saudara ambil itu firman Tuhan dan saudara gumamkan. Yesaya 55 ayat 3a dikatakan, sendengkanlah telingamu, datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Yuk kita baca sama-sama yuk sekali lagi. 1, 2, 3. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Satu lagi hal yang membawa kita kepada kehidupan. Firman Tuhan. Datanglah kepadaku. Dengarlah perkataanku, maka kamu akan hidup. Ayatnya yang ke-11. Yesaya 55 ayat yang ke-11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Apa kata Tuhan? Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi firman Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Firman Tuhan kalau kita benar-benar ambil dan kita terus renungkan, kita terus hagah, kita terus gumamkan terus setiap hari, maka percayalah logos itu akan menjadi rema bagi saudara. Pada saat saya mengalami sakit, saya terus berkatakan, aku yang seharusnya mati karena dosa, sekarang aku hidup oleh kebenaran. Karena Yesus Kristus telah menanggung segala sakit penyakitku di atas kayu salib. Dan oleh bilur-bilurku aku sudah sembuh. Terus kita omongkan. Ini memang saudara yang tidak terbiasa melakukannya. Mama saya tuh ada di luar lagi berobat. Terus kemudian foto nih,
cerita macam-macam. Oh ini cucunya kayak gini cerita. Oh iya. Habis itu cerita, ini loh foto kakinya bengkak, katanya ginjalnya bermasalah. Terus habis itu ngomong lagi, oh matanya juga harus disuntik, soalnya kena diabetes jadi mulai kabur dan sebagainya. Pada saat saya ngomong dari panjang udah setengah jam mungkin, itu keadaan nggak apa-apa saudara, baik-baik saja. Tapi karena mama saya ngeluh soal betisnya bengkak, ginjalnya, terus matanya, langsung saya ngomong, Mi, kita itu di dalam Yesus Kristus, mami itu dalam Yesus Kristus, tidak boleh ada sakit penyakit, soalnya sakit itu sudah ditanggung di atas kayu salib. Mami cuma bilang, iya amin. Gini loh Mi, nah, saya mau jelaskan gini loh Mi, itu kok kenapa ya, dari tadi setengah jam ngomong bla 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 cerita nggak apa-apa saudara, begitu ngomong firman, apa tuh, menghubungkan ulang terus. Wah, setan nggak suka saudara, setan nggak suka kalau kita itu dengar firman, nggak suka, aneh ini, connection ulang. Wah saya bilang, Mi, tak telepon lagi, Mi, dengerin, saya bilang gitu. Kan agak susah ya saudara, nyeritakan sambil video call gitu loh. Saya bilang, Mi, kita ini dalam Yesus. Yesus itu kan sudah mati di salib toh. Yesus itu bilang, oleh bilur-bilurku kamu sudah sembuh. Jadi mami mesti perkatakan itu bilang, oh ya aku gak boleh sakit, karena Yesus sudah mati bagiku di atas kayu salib, jadi aku harus sembuh. Mami ngomong gitu tiap hari, sampai saya ketikkan perkataannya untuk diomongkan, saya ketikkan, saya kasih video, saya kasih gitu. Terus mami gitu, oh ya, saya ngoceh banyak soal firman, mama saya gini, ya amin. Loh, jangan amin, mami yang ngomong. Saya tuntun saudara, ya. Kadang-kadang kan gitu toh, kalau dikasih tahu hamba Tuhan atau temen, firman Tuhan tuh bilangnya gini. Ya amin, ya amin. Tapi saudara nggak praktek, jadi akhirnya nggak dapat. Paham ya saudara ya? Praktek saudara, praktek itu fasilitas yang Tuhan kasih, dan betapa hebat kuasanya. Yuk kita baca Roma 10 ayatnya yang ke-8. Roma 10 ayatnya yang ke-8. Ini fasilitas saudara. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Ayat 10 dan 11. Yuk baca sama-sama dengan keras ya. 1, 2, 3. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Amin. Tidak akan dipermalukan. Jadi masa sih katanya harus ngomong, memperkatakan. Masa sih? Bukan, mungkin saudara nggak biasa. Tapi coba kalau ada cerita street FYP langsung, kamu tahu enggak? Itu loh, kena masalah ya dia ya, udah ketangkep loh. Coba saudara nggak pakai, saudara bisa kayak gitu loh. Karena apa? Ya nonton FYP-nya lebih berjam-jam daripada firman. Iya saudara, nyindir kata anak saya tuh. Iya, karena apa saudara? Karena memang kita ini nggak kerasa. Teknologi zaman sekarang itu semuanya dibuat untuk menghibur kita, tapi secara tidak langsung itu menghabiskan waktu saudara dengan hal yang nggak berguna sebetulnya. Jadi, tapi kalau kita mau mengerti firman dan saudara praktek seperti firman Tuhan katakan, orang yang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Tidak akan pernah dipermalukan. Itu janji Tuhan. Segala mujizat, segala keinginan kita yang kita ingin raih daripada kerajaan sorga, itu cuma satu, dengan iman. Dan Roma 10 ayat 17 selalu saya beritakan, iman itu apa? Timbul.
Iman timbul karena pendengaran kita akan firman Kristus. Kita lebih banyak mengerti firman, kita banyak konsumsi firman Tuhan, maka itu akan muncul iman dengan sendirinya. Pada saat iman itu muncul, maka mujizat itu terus langsung terjadi, saudara. Tidak sulit, saudara. Ini fasilitas. Masalahnya mau pakai atau enggak, gitu aja, saudara. Sesimpel itu. Bisa nangkep ya, saudara ya. Hari ini saya hanya mengajarkan hal-hal yang praktis untuk kita lakukan. Karena percuma kalau kita ya tiap sudah bertahun-tahun ibadah, tapi tiap ada masalah kita kalah terus. Padahal Tuhan sudah kasih. Firman Tuhan ini powerful. Firman apa sih? Sekarang teknologi canggih, saudara. Saudara cari di Google, firman Tuhan kesembuhan, ya kan? Kalau mau ngontak Bapak Gembala sungkan misalnya, WA terus, nanya terus, masalah terus, konseling terus. Ketik di Google, firman kesembuhan. Atau firman tentang kelimpahan. Ketik sendiri. Oh, firman tentang kesembuhan. Coba dibuka dulu 1 Petrus 2 ayat 24. Kesembuhan contohnya ya, saya ajarin yang praktis, saudara ya. Saya hari ini nggak menyediakan multimedia biar terbaca di sini. Karena kalau multimedia nggak masuk di YouTube. 1 Petrus 2 ayat 24. Kita coba ya, saudara. Jadi prakteknya gini. Itu kan ditulis, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Ia, dari awal dulu. Ia diganti Yesus. Lalu kita diganti saya. Ya, coba ya, semua bersuara ya. 1, 2, 3. Yesus sendiri telah memikul dosa saya di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya saya yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya aku telah sembuh. Amin. Ayo, sekali lagi. Enak aku kayaknya ya, kok saya kaku ya. Aku gitu, aku. Ulangi, saudara ya, ulangi praktek. 1, 2, 3. Yesus sendiri telah memikul dosaku di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya aku yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya aku telah, tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Kalau ini saudara ambil, saudara yang sakit daripada aduh cekot, aduh sakit kepala, aduh terus, ini loh dokter mana sih ngapi ya, ini loh. Daripada saudara waktunya dipakai buat gitu, ambil firman, ngomong terus. Orang di luar sana saja, saudara, itu loh ada orang pinter berangkat. Oh, kamu ucapkan ya, lafalkan mantra ini, komat dilakukan loh, saudara. Radikal mereka. Lah kita yang udah bener-bener ini firman ya dan amin, saudara nggak mau praktek, ya kan? Rugi. Ayo buktikan. Saya mau challenge saudara. Habis gini yang kesaksian nggak cuma saya, nggak cuma Pak Gembala, Pak Yo, nggak cuma kita Pak Dev ya, tapi saudara semua kesaksian. Wow, semua kesaksian. Karena bukan yang saudara jangan, maksudnya gini, kita membawa saudara itu untuk mengenal Yesus itu secara langsung. Yang disediakannya, fasilitasnya, semua yang hebat tentang dia. Dan saudara punya akses itu langsung sama Tuhan. Jadi sudah bukan lagi zamannya, oh doakan saya ya, seolah doanya siapa Pak Gembala lebih manjur. Enggak, saudara, sama. Kita semua sama. Mau hamba Tuhan selevel apapun, Beni dan sebagainya, sama saudara. Kalau tahu apa yang disediakan Tuhan. Jadi sudah tahu tadi ya, fasilitasnya kita udah belajar 2. Yang pertama tadi apa? Tubuh dan darah Tuhan Yesus. Itu fasilitas. Yang kedua, firman Tuhan. Firman Tuhan. Jadi saudara ambil, misalnya saudara sedang dalam kondisi kebutuhan. Saudara ambil, saya aja ngambil. Tuhanku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Pertama mungkin saudara renungkan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi Tuhan bukan cuman gembalanya Pak Yo,
Tuhan bukan cuma gembalanya Pak Andi, Tuhan bukan gembala orang-orang hebat, tapi Tuhan gembalaku secara pribadi. Jadi aku takkan kekurangan. Saudara renungkan, saudara ngomong terus, dan buktikan, saudara akan melihat apa yang saudara ucapkan. Amin. Yuk secara cepat, waktu sudah cepat. Yang ketiga saudara, fasilitas yang ketiga seperti tadi dikatakan di Efesus tadi, yang pertama jaminannya apa? Tuhan kasih kita jaminan apa? Roh Kudus. Tuhan kasih kita jaminan Roh Kudus. Bahasa roh saudara. Habis ini kita akan memperingati kenaikan, terus ada pencurahan Roh Kudus. Saya berdoa saudara semua bisa memahami, menerima, mengerti tentang Roh Kudus itu. Di dalam Yohanes 14, ayat yang ke-16 sampai 17. Oke, Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan apa? Akan diam di dalam kamu. Siapa yang sekarang sudah ada di dalam Yesus Kristus? Angkat tangannya. Tinggi. Saya mau lihat tinggi. Semua dalam Yesus? Amin. Semua dalam Yesus. Berarti saudara juga menerima Roh Kudus. Dan Roh Kudus dibilang diam, bukan keluar masuk. Oh, aku habis maki orang, Roh Kudusnya keluar. Enggak saudara. Ya, Roh Kudusnya tetap ada. Roh Kudus enggak kayak teh celup keluar masuk. Roh Kudus berdiam di dalam kita. Kamu adalah bait Roh Kudus, bait Allah. Jadi kita ini rumahnya Roh Kudus. Jadi otomatis Roh Kudus ada di dalam kita, bertinggal di dalam kita. Jadi percayalah, kalau Roh Kudus tinggal di dalam saudara, kuasanya otomatis ada di dalam saudara. Otomatis saudara kemana pergi dan berada, nggak mungkin saudara tuh celaka. Itu tergantung yang saudara pikirkan. Loh, buktinya itu kok bisa jatuh dari pesawat, celaka dan macam-macam. Tergantung saudara. Apa yang saudara imani, apa yang saudara pikirkan, itu tergantung. Tapi kalau saya mau selalu mendengar dan menerima kabar baik. Ada Roh Kudus di dalamku, maka hidupku akan baik-baik saja. Kemarin saya itu beli kue tiaw mentah di toko frozen. Terus kue tiawnya itu berminyak saudara. Dari bungkusnya tuh berminyak. Saya pegang gini tuh berminyak, habis itu udah dibungkus berangkat. Nah, anak saya itu nunggu di motor. Anak saya nunggu di motor itu, motornya gini. Lah, motor saya tuh kayak gini ya saudara ya. Di depannya itu ada motor parkir, terus ada anak kecil kayak Aileen itu loh, duduk di motor. Lah, otomatis kan motor saya ini menghadap ke dia. Saudara, itu ya. Saya tuh ngajak excellent, Noni itu di depan gini. Otomatis kan agak susah, excellent tuh gendut, minta di depan, nggak mau di belakang. Jadi kan susah. Terus saudara, itu saya tuh bener-bener kayak kelepasan gitu loh. Apa? Gasnya, kan tangan saya berminyak. Gasnya tuh rum kayak gitu. Itu saudara jarak cuman dikit sekali sama anak itu. Tapi entah kenapa saya sendiri juga merasa tangan saya nggak berhenti. Tangan saya tuh nggak berhenti, sungguh nggak berhenti. Tapi saya tuh bisa ngelihat motor saya berhenti. Motor saya berhenti. Langsung saya lihat, aduh, motor saya berhenti. Saya tuh sampai nggak bisa ngomong. Tuhan, ini sampai tak tabrak iku anaknya orang. Langsung dak ini dia, karena dia duduknya menyamping. Jadi otomatis geblak pasti. Axel juga, loh mami, sampai gitu. Tapi anehnya motor itu berhenti langsung. Dan saya lihat tangan saya tuh nggak bergerak. Akhirnya lewat pakai kaki saya mundurkan gini, karena tangan saya licin kena minyaknya kue tiaw itu tadi. Saya mau katakan, ada Roh Kudus di dalam kita semua.
Dia yang jaga hidup kita. Ada malaikatnya menjaga kita. Selalu ada pertolongan. Dan saya mau katakan yang praktis saja. Saudara kalau mengerti dan sudah menerima bahasa roh, itu powerful. Karena dikatakan, saya tidak sempat buka ayat ya saudara. Dikatakan bahwa roh itu berdoa kepada Bapa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Seringkali kita mau berdoa apa kita nggak mengerti. Kadang-kadang kita mau merangkai kata-kata jadinya kita melo-melo, nangis, galau, nggak jelas. Akhirnya malah tidak mendatangkan iman. Tapi saat kita memberikan lidah kita untuk Dia yang menguasai dan berdoa kepada Bapa, kita mungkin nggak tahu artinya. Kita sendiri nggak tahu artinya. Rasul Paulus berkata, aku berdoa dalam bahasa roh lebih banyak daripada kamu semua. Jadi kalau kita menyerahkan hidup kita, lidah kita berbahasa roh, maka roh itu yang berkomunikasi dengan Bapa. Dan roh itu tahu yang terbaik untuk kita. Kapan berbahasa roh? Kapan saja. Ini fasilitas, saudara mau pakai kapan terserah. Mau nunggu Pak Richard pimpin WL baru kita bahasa roh? Ya bisa, tapi apakah kita nggak bisa berbahasa roh di rumah sendiri, di jalan? Bisa saudara, bisa, nggak pakai nunggu Hosea main musik, nggak pakai. Kita sendiri, kita menyembah bahasa roh. Saudara yang belum mengerti bahasa roh, kok aneh sih, kok lucu gitu bahasanya. Mungkin aneh, tapi itu bahasa. Namanya bahasa itu belajar. Kadang-kadang cuma bisa kayak bayi ngomong mah, tapi orang tuanya ngerti, ya kan? Orang tuanya ngerti. Nah, bagaimana sih caranya menerima bahasa roh? Saudara menerima bahasa roh itu dengan iman, bukan dengan yang terlalu spektakuler. Enggak, saudara minta sama Tuhan dan saudara percaya bahwa aku terima dengan iman. Tuhan, aku mau lidahku Tuhan pakai. Aku mau terima karunia bahasa roh. Aku mau terima Roh Kudus dan baptisan Roh Kudus. Aku terima, aku percaya, aku sudah menerima dalam nama Yesus. Amin. Sudah. Apakah saudara sudah punya karunia? Sudah. Hanya kadang kita tidak mau mengucapkan. Jadi coba saudara ucapkan, karena itu bukan kayak bahasa Inggris. Good morning, nggak gitu, nggak bisa diajari saudara ya, bahasanya sendiri-sendiri. Kita nggak bisa ngajari, tapi saudara keluarkan saja. By faith, dengan iman, berikan lidahmu untuk berkata dalam bahasa roh. Itu sungguh powerful. Kalau bahasa roh ini adalah fasilitas yang luar biasa. Pada saat kita, ibu-ibu yang lagi repot dengan anaknya menyiapkan makan, tidak sempat saudara duduk berdoa 2 jam, tidak sempat. Tapi bahasa roh itu akan jalan dengan sendirinya. Dan itu malah Roh Kudus yang berdoa sendiri. Roh kita berdoa sendiri kepada Bapa. Amin. Ayo, nikmati 3 ini. Fasilitas ini. Tubuh dan darahnya itu menjadi makanan dan minuman yang utama, karena itu tubuh dan darah Yesus sendiri benar-benar makanan. Yang kedua, firman Tuhan, praktekkan firman Tuhan. Yang ketiga adalah bahasa roh. Saya minta teman-teman pemusik bisa kembali. Mungkin ilustrasi ini pernah dibagikan ya saudara ya. Saat kita menaiki kapal pesiar, ya. Saat kita menaiki kapal pesiar, terus kemudian seharusnya di dalam tiket itu kita sudah bisa makan enak gratis, all you can eat every time. Terus kemudian kita bisa main game, kita bisa karaoke. Kita bisa main game, kita bisa karaoke, kita bisa renang, kita bisa semuanya kita nikmati. Itu namanya fasilitas. Tapi kalau saudara naik kapal, memang naik kapal, nyampe tuh ke Jepang, nyampe saudara. Tapi saudara diem aja di kamar, nggak berani, takutnya nanti disuruh bayar lagi. Padahal semua sudah dibayar lunas oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita tinggal pakai dan nikmati. Amin.
Jadi kita mau terima semua. Nggak ada yang terlalu hal apapun, oh Pak Saron harus kayak gini dulu, harus didoakan terlalu, harus oleh pejabat, tubuh darah juga harus. Enggak saudara, itu saudara masing-masing dengan Tuhan. Saya mempersiapkan tubuh dan darah Tuhan Yesus di rumah. Belinya di mana? Di Shopee saudara. Doa sendiri, doa saudara juga powerful. Itu membuat saudara mengingat akan Yesus. Anak saya saja dalam hari-hari mereka, mau ada masalah, ulangan atau dia harus presentasi yang besar, dia berdoa di angkat tubuh darah sendiri. Katakan bahwa Tuhan, Engkaulah hikmatku, Engkaulah hidupku, Engkaulah kehidupanku, dan Engkaulah yang mengurapi aku. Amin. Saya ajak saudara bangkit berdiri. Biar singer menyanyikan ini. Saudara yang belum bisa berbahasa roh, belum mempunyai karunia, saya nggak akan ajak saudara maju. Saudara ikuti doa saya. Dan beranilah praktek. Buka suaramu, keluarkan suaramu, entah kosakata apa, lafal apa, percayalah itu dari Tuhan. Dan maka engkau akan melihat Roh Kudus yang melanjutkan semuanya. Yang belum bisa berbahasa roh, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku bersyukur atas keselamatan yang Engkau berikan kepadaku. Saat ini juga Tuhan, aku minta, aku menerima karunia bahasa roh. Aku menerima Roh Kudus yang Engkau janjikan untuk hadir dan berdiam di dalam kehidupanku. Aku percaya Engkau memberikan penolong Roh Kudus di dalam hidupku yang akan tinggal, manunggal, dan berkuasa. Dalam nama Yesus, aku percaya aku sudah menerimanya. Katakan amin. Mari berkata-kata di dalam bahasa roh. Kirala takara basyara la takara nama sekere bakara nama syara nama takara labas. Yang bisa berbahasa roh, saudara berbahasa roh. Yang belum bisa berbahasa roh, percayalah engkau sudah menerimanya. Keluarkan saja, percaya dengan iman. Dia yang memberikan anugerah itu, maka dia yang akan memakai lidahmu untuk berkata-kata. Kibakara takasyara la takara nama syara la bakara nama syara la bakara nama ya takara nama se. Inama sekere bakara la bayara nama syara